Merhaba arkadaşlar, saya Humam dari Ambis Turkish dan pada video kali ini kita akan mempelajari aturan vowel dan konsonan harmoni. Hadi başlayalım. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu harmonisasi. Jadi harmonisasi adalah upaya dalam mencari keselarasan, kesesuaian maupun kecocokan bunyi. Nah, bunyi dalam suatu kata dapat dipecah menjadi beberapa silabel atau suku kata. Seperti dalam kata bunyi itu sendiri, terdapat dua suku kata, yaitu bu dan ni. Nah, kalau dalam kata harmonisasi, kita mempunyai 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mempunyai 5 suku kata, yaitu har, mo, ni, sa, dan si. Nah, biasanya dalam satu suku kata hanya terdapat satu huruf vokal, kecuali jika dalam kata tersebut terdapat bunyi diftong, seperti dalam kata pandai dan boykot. Nah, bisa kita lihat, suku kata dai memiliki dua huruf vokal berbeda yang diucapkan sekaligus. Nah, bunyinya disebut dengan bunyi diftong. Jadi bunyi diftong adalah bunyi dari dua huruf vokal berbeda yang diucapkan sekaligus. Nah, apa hubungan diftong dengan bahasa Turki? Jadi, hampir semua kata dalam bahasa Turki tidak mempunyai bunyi diftong, karena bahasa Turki tidak menyukai adanya dua huruf vokal yang bertemu langsung seperti ini. Nah, kembali ke topik kita. Jadi, harmonisasi bunyi dalam bahasa Turki bisa diartikan sebagai jika suatu suku kata mengandung huruf vokal tebal, maka untuk mendapatkan keselarasan bunyi, suku kata yang mengikutinya juga harus menggunakan huruf vokal tebal. Nah, ini adalah tabel pengelompokan huruf vokal Turki. Ada huruf vokal tebal dan huruf vokal tipis. Nah, huruf vokal tebal ini juga sering disebut sebagai back vowel, sedangkan huruf vokal tipis juga sering disebut sebagai front vowel. Nah, sebenarnya back dan front itu menunjukkan posisi lidah kita pada saat mengucapkan huruf-huruf vokal ini. Untuk mengetahui apakah letak lidah kita sudah di posisi front ataukah sudah di posisi back, bisa diketahui dari getaran yang dihasilkan pada tenggorokan kita. Jadi huruf-huruf vokal tebal atau back vowel memiliki getaran yang berpusat pada pangkal tenggorokan bawah, sedangkan huruf-huruf vokal tipis atau front vowel, pusat getarannya berada pada pangkal tenggorokan atas. Nah, topik ini sudah kita bahas dengan tuntas pada video sebelumnya dengan judul Alfabet Bahasa Turki. Nah, teman-teman, sebelum melanjutkan, bisa cek dulu videonya pada channel ini. Singkat cerita, huruf vokal yang terdapat pada suatu kata dalam bahasa Turki cenderung tebal semua atau tipis semua. Karena orang-orang Turki itu sangat ekonomis, mereka ingin menciptakan bunyi yang harmonis dengan usaha yang sangat minimalis. Oke, jadi orang Turki tidak mau ribet memindahkan posisi lidah dari front ke back ataupun dari back ke front dan cenderung mempertahankan posisi lidah guna menciptakan bunyi yang harmonis. Seperti yang bisa kita lihat pada daftar kosakata di sini. Jadi, kosakata di bawah ini adalah kosakata yang original dari bahasa Turki, artinya dia bukan serapan dari bahasa asing manapun. Nah, di sini kita punya kata yetişkin, artinya dewasa, öğrenci, murid, öğretmen, guru, ödev, pekerjaan rumah, PR, köpek, anjing, yumurta, telur, salenjak, ayunan, gomlek, kemeja, güneş, matahari, deniz, laut, elma, apel, dan anne, artinya ibu. Nah, sekilas bisa kita lihat bahwa sebagian besar kosakata yang tulen dari bahasa Turki mengikuti kaidah harmonisasi bunyi, yaitu huruf vokal yang terdapat dalam katanya cenderung tebal semua atau tipis semua. Nah, huruf vokal yang di highlight warna biru adalah huruf vokal tipis,
sedangkan yang warna merah adalah huruf vokal tebal. Oke, adapun kata elma dan anne dalam bahasa Turki lamanya adalah almela dan ana. Bisa kita lihat, dalam bahasa Turki lamanya, ejaannya mengikuti kaidah harmonisasi bunyi. Tetapi sekarang kedua kata ini sudah jarang digunakan, dan sebagai gantinya, kita menggunakan kata elma dan anne. Nah, sekarang coba kita perhatikan kosakata bahasa Turki yang diserap dari bahasa asing. Di sini kita punya daftar beberapa kata yang diserap dari bahasa Arab dan bahasa Perancis. Nah, di sini kita punya kata kiyafet yang artinya pakaian, sandalye, kursi, wujud, tubuh, kitab, buku, tenefus, istirahat, dan tesyekur yang artinya terima kasih. Nah, kalau kosakata yang origin dari bahasa Perancis, kita ada kata gazete yang artinya koran, coiffeur, tukang pangkas rambut untuk perempuan, cafe, artinya sama yaitu kafe, lycée, SMA, dan université, yang artinya universitas. Nah, sekilas bisa kita katakan bahwa kosakata yang mempunyai dua jenis huruf vokal yang berbeda, yaitu kata yang di dalamnya terdapat campuran huruf vokal tebal dan tipis, merupakan kosakata yang diserap dari bahasa asing. Tetapi tidak bisa kita simpulkan bahwa semua kosakata yang huruf vokalnya tidak serasi diserap dari bahasa asing. Karena beberapa kosakata bahasa Turki original juga ada yang ditulis dengan huruf vokal yang berbeda jenisnya, seperti elma dan anne. Dan kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa semua kosakata dalam bahasa Turki yang huruf vokalnya serasi sebagai kosakata Turki tulen atau original. Karena sebagian kata serapan juga ditulis mengikuti kaidah harmonisasi bunyi, seperti kata tenefus, tesyekur, lise, dan universite. Walaupun kata-kata ini ditulis dengan kaidah harmonisasi bunyi, ternyata mereka adalah kata serapan dari bahasa asing. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah saat kita menemukan kosakata yang memiliki huruf vokal campuran, tebal dan tipis, bisa kita curigai sebagai kosakata serapan. Nah, untuk mengetahui apakah kecurigaan kita benar atau tidak, bisa kita cek pada website etymologyturkce.com. Nah, jadi di website ini terdapat etimologi dari suatu kata dalam bahasa Turki. Jadi, informasi mengenai akar katanya ada dalam website ini. Sekarang kita masuk ke vowel harmoni. Jadi sebelumnya kita sudah membahas harmonisasi bunyi secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam subkelasnya yaitu vowel harmoni. Jadi ini adalah harmonisasi huruf-huruf vokal. Nah, jenis vowel harmoni dalam bahasa Turki ada dua. Yang pertama, two-way vowel harmony atau A-type vowel harmony dan four-way vowel harmony atau A-type vowel harmony. Contoh dari two-way vowel harmony atau A-type adalah plural suffix. Jadi jika kita mempunyai suatu kata benda dan kita ingin menyebutkannya dalam bentuk jamak atau dalam bentuk pluralnya, maka kita harus mengimbuhkan plural suffix. Nah, bisa kita lihat plural suffix lar ini huruf A-nya ditulis dengan huruf kapital, yang artinya dia mempunyai versi lain selain huruf A. Dan berapa banyak versinya? Tentunya hanya ada dua, karena kita sedang membahas two-way vowel harmony. Nah, versinya adalah lar dan ler. Nah, dari dua versi ini, kita memilih huruf A sebagai perwakilan dan dituliskan dengan huruf kapital. Jadi dia mempunyai versi ler juga. Dan itulah mengapa dia juga disebut sebagai A-type. Oke? Nah, kapan kita menggunakan lar, kapan kita menggunakan ler, bisa dilihat
dari huruf vokal terakhir pada suatu kata yang ingin kita imbuhkan sufiks lar-ler ini. Nah, di sini kita punya kata araba yang artinya mobil, balek, ikan, limon, lemon, gazete, koran, tesyekur, terima kasih, göz, mata. Nah, dalam daftar yang sebelah kiri, huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal tebal, araba, a, balek, e, dan limon, o. Jadi kita harus ingat kembali konsep harmonisasi bunyi, yaitu jika suatu suku kata mengandung huruf vokal tebal, maka untuk mencapai keharmonisan bunyi, huruf vokal dari suku kata yang mengikutinya juga harus berasal dari huruf vokal tebal. Jadi kita pilih lar. Oke, araba, arabalar, mobil-mobil, balek, baleklar, limon, limonlar. Nah, kalau gazete, huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal tipis. Jadi versi yang kita gunakan adalah ler. Gazete, gazeteler, teşekkür, teşekkürler. Göz, gözler. Nah, tentunya ada beberapa pengecualian pada kata serapan. Jadi pengecualiannya tidak begitu banyak, tetapi yang paling lazim ditemukan ada pada daftar di bawah ini. Yang pertama, saat, yang artinya jam, harf, yang artinya huruf, kalb, hati, terminal, yang artinya sama, yaitu terminal. Nah, seharusnya saat itu menggunakan sufiks lar, karena huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal tebal. Tetapi saat itu, karena dia merupakan pengecualian, berarti versi yang digunakan adalah ler. Jadi saat ler, harf, harf ler, kalb, kalb ler, terminal, terminal ler. Sekarang kita masuk ke four-way vowel harmony atau A-type. Jadi contohnya adalah akusatif suffix. Jadi akusatif suffix digunakan pada objek dari kata kerja transitif dalam bahasa Turki sebagai penanda bahwa dia adalah objek yang menerima aksi dari kata kerja transitif tadi. Oke? Nah, pada penulisan akusatif suffix, huruf E-nya dituliskan dengan huruf kapital yang artinya dia memiliki versi selain huruf E. Dan berapa banyak versinya? Tentunya ada 4. Karena kita sedang ngebahas four-way vowel harmony. Dan bisa kita lihat juga, di sini ada huruf Y yang terletak dalam tanda kurung, yang artinya dia kadang digunakan dan kadang tidak digunakan. Nah, kapan kita menggunakan huruf Y-nya? Huruf Y akan kita gunakan untuk menghindari bunyi diftong. Masih ingat kan teman-teman? Bunyi diftong yang kita bahas di awal tadi? Jadi jika suatu kata berakhir dengan huruf vokal, kita tidak boleh mengimbuhkan kata E, karena bisa menimbulkan bunyi diftong ataupun bertemunya dua huruf vokal. Dan hal ini tidak disukai dalam bahasa Turki, oleh karenanya kita menggunakan huruf penyangga atau buffer letter sebagai penengah. Oke? Nah, jadi versi Y itu ada 4. Yang pertama, Y, Y, U, dan U. Nah, dari 4 versi ini, kita mengambil Y sebagai perwakilan dan dituliskan dengan huruf kapital. Oleh karenanya, four-way vowel harmony ini juga disebut dengan istilah A-type. Oke? Nah, jadi sebenarnya four-way vowel harmony ini lebih ekonomis ketimbang two-way vowel harmony. Karena kalau di two-way vowel harmony, posisi lidah kita tidak berubah, tetapi posisi bibir kita bisa berubah. Nah, kalau dalam four-way vowel harmony, baik posisi lidah dan bentuk bibir dipertahankan. Oke? Di sini kita punya beberapa contoh. Ada Adam, yang artinya pria, kape, pintu, patron, bos, kutu, kotak,
F, rumah, kedi, kucing, göz, mata, dan kopru, yang artinya jembatan. Nah, Adam, huruf vokal terakhirnya adalah huruf vokal tebal dan unrounded, artinya bibir kita tidak membulat saat mengucapkan hurufnya. Nah, untuk mendapatkan keharmonisan bunyi, maka kita memilih versi suffix yang huruf vokalnya juga berasal dari kelompok ini. Berarti kita pilih E. Adam itu huruf terakhirnya M, jadi bukan huruf vokal. Jadi kita tidak perlu menggunakan huruf buffer Y. Jadi Adam, Adame, Kape. Nah, Kape berakhir dengan huruf vokal. Jadi kita membutuhkan huruf buffer agar kedua huruf vokal dari sufiksnya dan dari katanya tidak bertemu langsung. Jadi Kape, Kapeye. Nah, kalau patron, patronu, karena O itu berasal dari kelompok tebal dan rounded, maka kita juga pilih versi yang dari kelompoknya, yaitu huruf U. Patron, patronu, kutu, U, kutu, berakhir dengan huruf vokal, jadi kita menggunakan huruf buffer Y-nya, kutuyu, F, Evi, Kedi, Kediyi, Göz, Gözu, Kopru, Kopruyu. Mudah bukan? Jadi four way vowel harmony itu pilihannya ada 4 antara E, I, U, dan U. Kalau two way vowel harmony pilihannya hanya A atau E. Nah, seperti two way vowel harmony, four way vowel harmony ini juga mempunyai beberapa pengecualian pada kata serapan. Dan kata yang sedikit berbeda adalah kata alkohol dari daftar sebelumnya. Di sini kita ada kata saat yang artinya jam, harf, huruf, terminal, dan alkohol, artinya alkohol. Nah, seharusnya saat itu menggunakan sufiks e karena a itu huruf vokal tebal dan unrounded. Tetapi seperti yang sudah kita tahu di two way vowel harmony, dia menggunakan versi yang tipis. Jadi saat adalah saati, harf, harfi, terminal, terminali. Dan alkohol seharusnya dia menggunakan versi yang tebal dan unrounded, tapi di sini dia menggunakan versi tipis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsonan harmoni. Nah, jenis konsonan harmoni juga ada 2. Yang pertama suffix mutation, yang artinya untuk mendapatkan keharmonisan bunyi konsonan, maka huruf sufiksnya akan berubah, mengalami mutasi. Nah, ini akan kita lihat nanti. Yang kedua adalah word mutation. Jadi, alih-alih sufiksnya yang berubah, katanya yang berubah. Kata yang akan disufiksnya yang mengalami mutasi. Nah, aturan konsonan harmoni ini tidak berlaku pada semua konsonan, tapi dia hanya berlaku pada voiceless konsonan, yaitu huruf-huruf konsonan yang jika disebutkan tidak menimbulkan getaran pada tenggorokan kita. Hurufnya ada 8 dan bisa diingat dengan frasa Verstukte Shahab. Jadi ada huruf V, C, T, K, C, Sh, H, dan P. Nah, jadi aturan konsonan harmoni ini hanya berlaku jika kata yang akan disufiks berakhir dengan huruf voiceless konsonan. Jadi daftar hurufnya ada di sini. Verstukte Shahab. Oke, jenis yang pertama suffix mutation. Suffix mutation ini mempunyai 2 syarat. Yang pertama tentunya kata yang akan disufiks harus berakhir dengan huruf Verstukte Shahab dan sufiksnya mulai dengan huruf J atau D. Huruf J dan D pada sufiksnya akan berubah menjadi C dan T. Nah, bisa kita lihat huruf C dan T itu juga merupakan huruf voiceless konsonan. Oke,
Contohnya adalah lokatif suffix. Lokatif suffix ini dalam bahasa Inggrisnya seperti in, on, dan at. Jadi dalam bahasa Turki kita menggunakan da. Nah, kira-kira da ini termasuk two-way vowel harmony atau four-way vowel harmony. Nah, di sini kita menggunakan huruf A, berarti dia masuk ke A-type atau two-way vowel harmony. Jadi selain huruf A, ada versi lain dengan huruf E. Dan di sini huruf D dituliskan dengan huruf kapital juga, yang artinya dia mempunyai versi lain selain huruf D jika dia bertemu dengan huruf Verstärkte dan huruf D-nya akan berubah menjadi salah satu dari huruf Verstärkte itu, yaitu huruf T. Jadi versi dari da itu ada 4 jatuhnya, karena selain da dan D, kita juga mempunyai versi ta dan T. Tetapi dia tetap termasuk ke kelompok two-way vowel harmony. Karena vowel harmoninya hanya ada 2, yaitu A atau E. Nah, di sini ada beberapa contoh kosakata yang akan kita imbuhkan dengan lokatif suffix. Yang pertama, okul. Okul itu artinya sekolah. Kemudian Ankara, ibu kota Turki. Mutfak, yang artinya dapur. Ağaç, pohon. Sınıf, kelas. Yurt, asrama. Kitab, buku. Nah, bisa kita lihat dari kata mutfak sampai kitab masing-masing berakhir dengan huruf Verstärkte, yaitu huruf voiceless konsonan. Nah, berarti nanti versi yang kita gunakan adalah versi dengan huruf T pada sufiksnya. Oke? Jadi kalau kita ingin mengatakan di sekolah, kita akan katakan okulda. Di Ankara, Ankarada. Di dapur, mutfakta. Nah, coba teman-teman bandingkan lebih mudah mana mengucapkan mutfakda atau mutfakta. Tentunya mutfakta, karena mutfak huruf terakhirnya adalah voiceless konsonan, yang artinya tenggorokan kita tidak bergetar, dan huruf T juga tidak bergetar, jadi asalnya sama, makanya mutfakta itu lebih mudah diucapkan ketimbang, maksudnya lebih memerlukan tenaga yang sedikit ketimbang kita menyebutkan mutfakda. Kemudian ağaç di pohon, ağaçta. Sınıf di kelas, sınıfta. Di asrama, yurta. Dan di buku atau on the book, kitabta. Oke. Jenis yang kedua adalah word mutation. Kalau di suffix mutation, word-nya dari okol ke kitab tidak mengalami perubahan karena yang mengalah adalah suffix-nya. Jadi untuk mencapai keselarasan bunyi, di suffix mutation yang mengalah adalah suffix-nya. Dan suffix-nya bisa mengalah jika suffix-nya itu mulai dengan huruf J atau D. Nah, bagaimana jika huruf suffix-nya itu tidak mulai dengan kedua huruf ini? Oke, kita lihat di jenis yang kedua, yaitu word mutation. Nah, syaratnya yang pertama, kata yang ingin disuffix harus berakhir dengan huruf PCTK. Jadi tidak semua huruf Verstärkte, tapi hanya setengahnya. Huruf P, C, T, dan K. Oke, dan yang kedua, suffix mulai dengan huruf vokal. Oke, jadi kata yang berakhir dengan huruf PCTK, huruf terakhirnya akan berubah menjadi P menjadi B, C menjadi J, T menjadi D. Nah, kalau di versi suffix mutation, huruf J-nya yang berubah menjadi C, D-nya berubah menjadi T. Tapi kalau di word mutation sebaliknya, huruf C yang akan berubah menjadi J, huruf T yang akan berubah menjadi D, dan huruf K yang akan berubah menjadi yumusyak G. Nah, kita lihat contoh pada datif suffix ya. Jadi datif suffix itu dalam bahasa Indonesianya seperti kata depan ke sekolah, ke Ankara. Oke, kita menggunakan daftar kosakata yang sama.
Jadi jika kita ingin mengatakan ke sekolah, kita akan katakan okula. Ke Angkara, Angkaraya. Ke dapur, nah, mutfak berakhir dengan huruf K. Jadi huruf K dalam kata mutfak akan bermutasi menjadi huruf yumusyak G. Jadinya mutfa. By the way, datif suffix ini juga termasuk ke two-way vowel harmony karena dia ditulis dengan huruf A besar. Jadi dia adalah A-type atau two-way vowel harmony. Kemudian ach berakhir dengan huruf C, dan huruf C itu akan berubah menjadi huruf J. Jadi ke pohon adalah aja, dan di sini yang menarik, kita mempunyai kata snuff yang berakhir dengan huruf voiceless konsonan, tetapi dia tidak termasuk ke daftar ini. Dan huruf F tidak ada perubahannya, jadi dia tidak mengalami perubahan. Jadi ke kelas adalah senefa. Ke asrama, huruf T berubah jadi D, jadi bukan yurta, tapi yurda. Coba dibandingkan lebih mudah mana menyebutkan yurta atau yurda. Tentunya yurda. Kemudian kitab, P-nya akan berubah menjadi B. Kitaba. Oke. Sampai sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.